Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 11 pada tingkat SMA atau MA semester gasal dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muntoko MPD, Guru SMA Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Pemalang. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara perhitungan pendapatan nasional, di mana pada saat channel sebelumnya telah difahami bagaimana komponen-komponen pendapatan nasional yang telah kita diskusikan bersama. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau metode perhitungan pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya dihitung 1 tahun, ya. Kemudian ada konsep pendapatan nasional atau beberapa komponen yang pada channel sebelumnya sudah kita bahas. Ada produk domestik bruto atau GDP, ada pertumbuhan GDP, ada pengukuran GDP, ada produk nasional bruto atau GNP, ada produk nasional neto atau net national product NNP, ada pendapatan nasional neto, ada NNI net national income, ada pendapatan perseorangan atau personal income, dan ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Baik, kita bahas yang pertama untuk pendekatan produksi dari metode perhitungan pendapatan nasional. Pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau produksi, pada intinya itu, maka mencakup nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y atau kata yield itu adalah pendapatan nasional, Q1 kali P1 atau quantity 1 dikali price 1. Apa itu angka 1? Adalah jumlah atau quantity dari barang yang pertama. P1 adalah harga barang yang pertama, ditambah Q2 kali P2, jumlah barang yang kedua, kali harga barang yang kedua, dan seterusnya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh, nama barang ada beras, price atau harga 1000, kuantitinya jumlahnya adalah 5. Kemudian minyak harganya 800, jumlahnya 10. Telur harganya 500, jumlahnya 8. Kemudian gula harganya 250, jumlahnya 4. Maka bisa dikerjakan di kolom setelahnya, bisa dibuat sendiri begitu ya, atau oret-oretan pakai coret-coret di kertas langsung saja. Pada P pertama berarti beras, Q pertama juga pada baris yang sama pada beras. Maka P kali Q atau Q kali P sama saja 1000 kali 5, ada hasil 5000. Minyak 800 kali 10 ada 8000. Telur 500 kali 8 ada 4000. Gula 250 kali 4 ada 1000. Maka jumlahnya dari P kali Q adalah 18.000. Inilah jumlah 18.000 ini adalah hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Mudah bukan? Udah ya. Ya, sekarang kita pada metode perhitungan yang kedua pada pendapatan nasional, yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Pada proses ini meliputi wage atau upah, ya, balas jasa dari pemilik kerja,
sewa atau rent, maka rumusnya adalah R, balas jasa pada pemilik tanah. Bunga, I kecil, interest, balas jasa pada pemilik modal. Dan keuntungan atau profit, simbolnya P, balas jasa pada pengusaha. Maka rumusnya Y besar atau yield sama dengan W tambah R tambah I tambah P, kecil semua. Ya, R itu adalah sewa, rent, ya, wage, ya, itu adalah upah, I adalah interest, dan P adalah profit. Nah, contoh kasusnya adalah ada pengusaha menyewa tanah 100 juta, pendapatan untuk upah 500 juta, kemudian modalnya 60 juta, dan labanya 40 juta. Maka jumlahkan saja RW IP, R tambah W tambah I tambah P. Lihat, maka jumlahnya adalah 700 juta. Gitu ya. Ini juga mudah. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam satu negara. Meliputi adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, investasi adalah atau investment, I besar, pengeluaran pemerintah atau government expenditure atau G besar, dan ekspor neto, yaitu dari hasil ekspor kurangi impor, namanya ekspor neto. Maka dirumuskan Y besar sama dengan C besar tambah G besar tambah I besar tambah ekspor neto, atau dalam kurung X kurangi M, ekspor kurangi impor. Lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Ada pengeluaran pemerintah atau pengeluaran konsumsi ya 125, tingkat investasi 150, pengeluaran pemerintah 130, ekspornya 225, impornya 170. Dengan demikian, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, maka C, I, G ditambah ekspor neto. C tambah I tambah G tambah ekspor neto. Maka 405 tambah ekspor netonya berapa? 55. Hasilnya adalah 460. Mudah ya. Nah, mari kita coba. Ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan untuk latihan, dimana yang pertama adalah hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dari soal di bawah ini. Nama barang ada HP, buku, sepatu, tas, drawing pen, penggaris. Harganya 1 juta dan seterusnya. Jumlahnya 1, 4, 2 dan seterusnya. Silakan. Apabila belum jelas, maka lihat lagi pada tayangan yang sebelumnya, itu ya, dari channel ini. Kemudian yang kedua, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ada sewa, upah, laba, bunga, konsumsi, ekspor. Sengaja saya berikan ekspor atau komponen pengecoh lain dari soal ini. Nah, rumusnya kalian diingat-ingat, maka hanya komponen itu yang dijumlahkan. Kemudian yang ketiga, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ada investasi, ada impor, pengeluaran pemerintah, bunga, konsumsi, ekspor. Sengaja saya beri beberapa komponen pengecoh agar kalian berpikir rumusnya semacam apa dan yang dijumlahkan hanya semacam itu. Demikian channel pendidikan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua dan para pembelajar yang lain. Mudah-mudahan kita makin sehat dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.